Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matsla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah turun ke bumi mengatur segala urusan. Maka selamatlah malam Lailatul Qadar itu sampai datangnya fajar. Maha benar Allah, Tuhan yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Darussalam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah tarwih yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan rahmat dan kurnia-Nya malam ini kita dapat hadir di masjid ini untuk mendirikan malam Ramadan, yaitu malam yang ke-26. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar umat Islam yang telah membawa umat dari kegelapan kepada zaman yang penuh pencerahan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, malam ini saya akan sampaikan ceramah dengan judul Keistimewaan Malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya bulan suci Ramadan itu memiliki banyak keistimewaan. Saking banyaknya nyaris tidak bisa kita hitung itu. Keutamaan dan keistimewaan puasa Ramadan itu. Tapi dari keseluruhan yang banyak itu, ada satu yang terhebat. Bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu, ada satu malam yang kalau kita beribadah pada malam tersebut, maka nilai ibadah kita sama dengan kita telah beribadah selama 1000 bulan. Malam itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ibu-ibu dan bapak-bapak,
Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, kita akan bacakan kembali Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Al-Quranul Karim ini diturunkan pertama kali oleh Allah, yaitu pada malam ke-17 Ramadan. Dan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini diberitahukan oleh Allah kepada kita itu. Makanya setiap tahun kita memperingati malam 17 Ramadan itu, kita memperingati hari turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzul Quran. Pas ketika Al-Quran turun pertama kali itu, malam itu terjadi Lailatul Qadar. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Sebenarnya kita memang tidak tahu. Yang tahu itu Allah. Tapi kenapa Allah bertanya pula kepada kita? Inilah menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Kehebatan bahasa Al-Quran itu yang tidak bisa ditandingi oleh siapa dan apapun sampai hari kiamat. Kemudian Allah menjawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Maksudnya adalah, kalau kita beribadah, semisal beriktikaf di Masjid Darussalam ini, kita berzikir, istighfar, dan juga membaca Al-Quran. Nah, pas ketika malam kita iktikaf itu, terjadi malam Lailatul Qadar itu. Maka nilai ibadah kita yang satu malam itu sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau kita hitung tahunnya yaitu 83 tahun 4 bulan. Itu yang 1000 bulan. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang diberi hidayah oleh Allah karena kesungguhannya, dia dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, Allah telah menghitung pahala ibadahnya yang satu malam itu sama dengan dia telah beribadah tidak terputus-putus selama 83 tahun 4 bulan. Maka sebenarnya tidak ada imbalan yang setimpal bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kecuali surga Jannatul Naim. Ibu-ibu dan bapak. Kemudian Allah lanjutkan kembali, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar itu para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi atas izin Allah, mengatur segala urusan. Jadi kalau kita sempat beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, semisal beriktikaf di masjid ini, maka pada malam itu seluruh malaikat yang ada di langit dan malaikat Jibril hadir bersama kita beribadah.
Itulah sebabnya menurut pengakuan orang-orang yang mendapatkan bertemu dengan Lailatul Qadar itu, dia merasakan kebahagiaan yang tiada terkira. Apa istimewanya itu? Seluruh malaikat yang ada di langit dan malaikat Jibril hadir bersamanya. Itulah malam Lailatul Qadar itu. Ujung ayat itu Allah memberitahukan tentang berapa lama Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matsla'il fajr. Maka selamatlah malam Qadar itu sampai datangnya fajar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu panjang, bukan sesaat. Berapa panjangnya? Itu batasnya hanya datang waktu fajar atau subuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertanyaan selanjutnya, kapankah terjadi malam Lailatul Qadar? Pertama kita pedomani hadis yang dirawikan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila engkau ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka carilah pada malam ke-27. Ada hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Ini dirawikan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, artinya, apabila engkau ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, maka carilah pada malam pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Dia terjadi pada malam ganjil. Jadi dari dua hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada malam ganjil. Kapan dia terjadi? Itu mulai dari pertengahan Ramadan sampai akhir. Nah, ketika Al-Quran ini diturunkan, itu terjadi pada malam ke-17. Nah, oleh karena itu, Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ganjil, mulai dari pertengahan sampai akhir. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada 2 tahun yang lalu saya akan menyampaikan hasil pengamatan dan penelitian saya. Berdasarkan pengamatan saya pada 2 tahun yang lalu itu, baik pada tahun Ramadan 2021 ataupun 2022, itu kedua tahunnya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-29. Yang 2 tahun yang lalu itu. Tapi Ramadan tahun ini, wallahu a'lam bishawab. Kita masih menantinya sampai hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian pertanyaan yang perlu kita jawab, apakah tanda-tanda dari Lailatul Qadar? Ini bisa kita pedomani hadis dari Siti Aisyah, istri Rasulullah, yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila engkau lihat suatu malam tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, cuaca dalam keadaan tenang. Esok harinya engkau tidak melihat sinar matahari yang berwarna merah, tetapi putih saja. Tidak terasa panasnya itu. Bahkan terasa sejuk. Itu pertanda malam itu telah terjadi Lailatul Qadar. Jadi berdasarkan hadis ini dapat kita simpulkan tanda-tanda secara alamiah itu Lailatul Qadar itu. Yang pertama, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai. Setanang-tanangnya. Dan kondisi dan tanang itu tidak sebentar. Mulai dari Sanjo lah bisa kita pantau sampai pagi. Sabana tanang. Dan besok paginya, biasanya kan kalau matahari itu terbit kan nampak warna merah.
Tidak ada warna merahnya. Putih saja itu. Dan tidak terasa panasnya itu. Malah terasa sejuk. Mulai dari pagi sampai jam 8, setengah 9 itu. Kalau kita melihat tanda-tanda yang seperti itu, berarti malam ini terjadi Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, yang terakhir saya ingin menjelaskan, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, apakah doa yang akan kita baca? Ini hadis dari Siti Aisyah juga itu, istri Rasulullah. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, apakah doa yang akan kami baca?" Rasulullah bersabda, "Qala Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi doanya tidak panjang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Segitu doanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, suka mengampuni kesalahan, maka ampunilah aku. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa strategi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa kita pinjam istilah master rabab pesisir selatan itu. Pirin asmara. Kecek pirin asmara supaya dapat Lailatul Qadar, banyakkan susah pada sanang, banyakkan jago pada. Nah, ini kuncinya, Pak. Banyakan susah pada sanang, banyakkan jago pada lalu. Jangan terbalik. Dibanyakan sanang pada susah, dibanyakan lalu pada jago. Lagi kebesul Lailatul Qadar. Nah, jadi nanjale-jale mana ibu-ibu, ya pak-pak, kalau malam kini, kalau apa-apa ibu-ibu yo kabatamu jam malam Lailatul Qadar, ndak boleh lalu ketika ambo sedang menyampaikan ceramah. Kau nanjale-jale siapa je? Beko lo lah kak itikam sedang ceramah Ustaz. Iya lah serius ibu-ibu. Ambo kalau menaku-naku, kau lah agak tabi ragu ambo. Menaku ya. Sebenarnya menyimak gue. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kuncinya di siku sebenarnya you banyak jago. Gitu. Siti Aisyah itu bercerita, istri Rasulullah ya. Rasulullah kalau sudah pertengahan Ramadan itu sampai akhir sedikit sekali tidur malam hari. Dan beliau tidak ada di rumah, kata Siti Aisyah. Ke rumah bila ada perlu saja itu. Tetapi beliau tetap berada di masjid. Masjid Nabawi. Mengapa Rasulullah beriktikaf? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita serius ingin bertamu di malam Lailatul Qadar itu, salah satu usaha kita adalah kalau sudah pertengahan Ramadan sampai akhir, kok dapet kita terus beriktikaf di masjid. Lebih bisa ibu-ibu tuh. InsyaAllah kan. Kok ibu-ibu di musajid lain Pak Ji, bertanya lo kambo, lah susah lo ambo menjawab. Pertanyaan ibu ku sepoiko. Ambo sebenarnya ambo pai itikaf tu buya. Tapi josia ambo kepai udah mau tu bana ndak dos. Aiko pertanyaan ibu tu Pak Ji balo ambo ke menjawab. Itu kecewa. Jadi kalau soal mencari udah ambo rasul apa puasa nanti. Itikaf kok cari sejalan dulu pokoknya bisa ke masjid gitu Pak Ji ya. Makasihnya kalau ditunggu lo dapet udah dulu, aku payah jadinya. Bila gitu, kamu dapet ke Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara, ambo raso tentang Lailatul Qadar itu halah ambo sampai. Tapi sebelum ambo tutui beberapa menit, kok ada apa-apa ibu-ibu dan bertanya ambo persilakan. Kalau le dapet dia mau kena guru gadang kita ada si koko
Pak Tuanku. Silakan, tanya Ibu. Silakan Pak Haji. Ya. 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 Ayo. Jadi kan tadi Lambo paparkan 2 hadis Pak Haji kan. Hadis yang pertama itu perawinya Imam At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Kalau menurut hadis yang pertama, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Tapi ada hadis yang kedua, itu perawinya Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kalau menurut hadis yang kedua kok, Lailatul Qadar itu terjadi pada pertengahan Ramadan. Kalau pertengahan berarti 5 balik mulainya. Pertengahan Ramadan sampai akhir, tapi dia terjadi pada malam ganjil. Contoh, ketika Al-Quran kau turun, kau pertengahan Ramadan enggak? 7 balik Ramadan. Kan pertengahan kan? Jadi dari 2 hadis itu bisa kita simpulkan bahwa Lailatul Qadar itu dia akan terjadi mulai dari pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, tetapi yang pasti dia akan terjadi pada malam ganjil. Kuncinya dia terjadi pada malam ganjil. Jadi bisa ke malam ke-15, bisa 17 atau juga 19, 21, 23, 25, 27, terakhir 29. Jadi Ramadan tahun ini kita masih menunggu sampai malam ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu saya berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu manfaatkan beberapa hari yang masih tersisa ini dengan jalan beriktikaf di masjid. Siko kali dibuka tadi Pak Haji? Lah ya, alhamdulillah. Waktu itu kunci itu. Ada pertanyaan lain, Bu? Jangan ragu-ragu, Bu. Kadang-kadang kalau ndak ada pertanyaan kok nyo mandok sedisiko kaji itu. Ndak ada batasan umur. Siapapun dia, pokoknya kalau dia bersungguh-sungguh, insya Allah dapat. Karena dalam hadis tidak ada dibatas umur. Semuanya punya kesempatan yang sama. Ya. Hah? Sebelum balik bisa juga kalau dia ikut iktikaf. Nah, tapi menjale tentu sepupasan Rasulullah menjadah wajadah. Siapa yang sungguh-sungguhnya akan mendapat. Jadi masalah umur tak perlu dicamai menapa. Yang penting tak perbanyak selah iktikaf. Dia punya kesempatan yang sama kita itu. Tak ada pertanyaan, Bu? Kalau tidak ada lah selesai kaji awak kan. Masih ada? Satu kali aja, dalam 1 tahun 1 kali aja. Maka pada malam Ramadan tahun ini saya juga masih mengamati sampai hari ini, masih kita tunggu sampai hari ini. Jadi masih ada waktu ya. Kalau malam gaji kan masih ada tuh. Kini malam ke-26, besok malam 27 tuh, malam cele 28, celai 29. Jadi peluang tuh masih besar itu, karena pengamatan saya 2 tahun yang lalu itu berturut-turut terjadi malam ke-29. Mudah-mudahan. Yang penting agak rajin-rajin selah iktikaf. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semuanya, khususnya jamaah Masjid Darussalam ini, termasuk saya yang menyampaikan,
tahun ini dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.